Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, 6 gudang yang dijadikan tempat penyimpanan pipa paralon, produksi ikat rambut dan tempat produksi pengolahan biji plastik di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar hebat pada Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar yang terbuat dari bahan plastik membuat api semakin cepat membesar hingga akhirnya merembet ke gudang produksi ikat rambut dan produksi pengolahan biji plastik. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri keluar gudang. 10 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang dibantu 2 unit mobil pemadam milik kawasan dengan 50 personel berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 3 jam. Menurut keterangan saksi, api pertama kali muncul dari belakang gudang tempat penyimpanan pipa paralon. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa namun terdapat 1 korban luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran kini tengah diselidiki Polresta Tangerang. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar segera merealisasikan renovasi Stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta. Renovasi tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun dengan konsep integrasi antar moda yang lebih baik. Nantinya, Stasiun Gambir akan menjadi stasiun nasional yang juga terintegrasi dengan stasiun kereta rel listrik atau KRL. Selain modernisasi Stasiun Gambir, PT KAI juga terus mempercepat penanganan perlintasan sebidang tanpa penjagaan sesuai instruksi Presiden. Hingga saat ini, sebanyak 172 perlintasan sebidang telah ditutup dan sebanyak 490 perlintasan lainnya tengah dalam proses penutupan. Sementara 1.148 perlintasan sebidang akan dilengkapi dengan palang pintu. Kejaksaan Agung meminta Badan Gizi Nasional atau BGN segera mendistribusikan motor listrik yang telah ada di gudang agar bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis. Kejagung memastikan tak akan menyita seluruh motor listrik yang telah tersedia. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, pendistribusian penting dilakukan agar motor listrik yang tersedia bisa dimanfaatkan dan tak didiamkan saja di gudang-gudang. Syarif menyebut, pihaknya hanya membutuhkan rekam jejak pengadaan motor listrik yang bermasalah, sehingga tak perlu semua motor listrik dilakukan penyitaan. Adapun selain 3 mantan petinggi BJN, Dadan CS, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka Komisaris PT Yasa Arta Manunggal, Andri Mulyono. Andri aktif berkomunikasi dengan pejabat pembuat komitmen di BGN untuk memuluskan tender proyek motor listrik, meski belum memiliki bengkel dan tak memenuhi syarat. Andri melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit motor listrik dan menerima pembayaran penuh atas pengadaan motor listrik dengan berita acara serah terima yang telah dimanipulasi. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.